Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Natalia dengan NIM 2112112999281. Saya adalah mahasiswi PPG Prajab tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini video peer teaching siklus 2 saya pada kelas 4, tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Bu Wita lihat yang pertama kali masuk di Zoom adalah Deti. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, nyanyi terlebih dahulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Hebat anak-anak Bu Wita. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kabarnya, jawabnya luar biasa sambil angkat jempolnya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Luar biasa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Deswita kondangan. Adakah yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Listrik, Bu. Apalagi? Iya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Apakah LKPD-nya sudah di-print untuk jaga-jaga nanti takutnya terkendala sinyal atau mati listrik? Sudah. Alat percobaan yang kemarin sudah Ibu sampaikan di net? Sudah. Bagus. Sekarang Bu Wita mau tanya pada anak-anak. Anak-anak pernah tidak membaca atau melihat informasi terbaru di internet atau di TV? Pernah. Anak-anak pernah tidak melihat hiasan yang menempel di kulkas? Saya punya, Bu. Hal tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu tentang pengetahuan baru pada teks non-fiksi, mempelajari tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Materi ini sangat penting kita pelajari karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah anak-anak dapat mencari dan menemukan pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Anak-anak menuliskannya atau isinya di link atau lembar yang sudah anak-anak print. Kemudian anak-anak akan melakukan percobaan gaya magnet dan gaya gravitasi. Percobaan gaya magnetnya nanti ada 2. Coba kita perhatikan teks berikut ini yang berjudul Persatuan Indonesia tak bisa ditawar. Kalimat pertama di sini ada apa anak-anak? Presiden. Yang ketiga, RI B.J. Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka. Kira-kira menurut anak-anak teks ini termasuk ke dalam teks apa? Non-fiksi. Coba kita lihat, apa sih berita teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Benar-benar terjadi berdasarkan kenyataan atau fakta. Diingat ya, kalau teks non-fiksi berdasarkan kenyataan atau fakta. Apa sih Bu Wita ciri-ciri teks non-fiksi? Coba yang pertama apa? Anak-anak. Menggunakan bahasa formal. Menggunakan bahasa formal. Maksudnya bahasa atau kata-katanya itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua ada apa? Bersifat informatif. Maksudnya memberikan informasi secara fakta kepada pembaca. Apakah anak-anak pernah mendengar apa sih pengetahuan baru? Pernah tidak mendengar pengetahuan baru? Pernah, Ibu. Anak-anak tahu tidak bagaimana sih cara menemukan pengetahuan baru pada teks non-fiksi?
Nggak tahu. Tahu. Coba kita lihat. Pengetahuan baru itu adalah pengetahuan yang belum kita peroleh atau belum kita ketahui sebelumnya. Cara menemukan pengetahuan baru. Pertama, membaca keseluruhan isi teks dengan cermat. Kedua, mencatat hal-hal penting yang belum pernah diketahui sebelumnya dari setiap paragraf. Ketiga, mencatat hasilnya dengan bahasa sendiri, maksud dengan kata-kata atau dengan kalimat anak-anak sendiri, tetapi tidak keluar dari isi teks bacaannya. Ngerti anak-anak? Ayo kita membaca teks non-fiksi yang berjudul Pemanfaatan Kompas dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Tapi Bu Wita maunya kita membaca paragraf terakhir. Paragraf 1, 2, dan 3 anak-anak bisa membacanya di LKPD. Ayo kita sama-sama membaca paragraf terakhir. Mas digunakan sebagai penunjuk arah matahari. Pada kompas ini terpasang magnet yang berbentuk jarum. Sekarang buka LKPD-nya. Bu Wita sudah kan ya kelompoknya? Sudah tahu? Sudah. Anak-anak kerjakan dan diskusikan bersama dengan kelompoknya. Anak-anak bisa klik link yang ada di LKPD-nya. Bisa langsung diisi di sana. Sekarang boleh dikerjakan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Bu. Sudah selesai. Bu. Udah, Bu. Selesai? Sudah diklik kirim? Udah, Bu. Kalau ada waktu kita presentasikan di akhir ya. Anak sudah mempelajari tentang pemanfaatan kompas sebagai penunjuk arah, di mana pada kompas tersebut terpasang magnet. Lalu apakah anak-anak tahu apa itu gaya magnet? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, ya tarik-menarik. Gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet. Tidak hanya tarik-menarik saja, tapi ada dorongan dan tarikan dari magnet. Selanjutnya, anak-anak simak video percobaan ini. Anak-anak catat bagian-bagian penting karena anak akan melakukan percobaannya. Siap ya? Ya, Bu. Halo anak-anak, kali ini kita akan melakukan percobaan gaya magnet. Percobaan ini kita lakukan untuk mengetahui benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Anak-anak, carilah 5 benda yang berada di sekitar anak-anak ya. Anak-anak, siapkan magnet batang atau magnet mainan yang biasanya berada di pintu kulkas. Anak-anak juga dapat menggunakan magnet dengan bentuk seperti gambar ini. Dekatkan magnet pada benda-benda yang telah anak-anak cari tadi. Di sini Bu Wita menggunakan uang logam, penghapus, peniti, daun, dan kapas. Anak-anak bisa menggunakan benda-benda yang lain, tidak harus sama seperti yang Bu Wita gunakan ya. Selamat mencoba anak-anak. Sudah tahu anak-anak? Siapkan magnet. Magnetnya boleh magnet apa saja. Magnet mainan seperti ini. Magnet yang berbentuk U seperti ini. Magnet batang seperti ini. Magnet yang berbentuk cincin seperti ini. Magnet yang berbentuk kepingan. Anak cari 5 benda yang di sekitar anak-anak. Anak dekatkan magnet tersebut ke benda-benda yang telah anak-anak cari. Anak-anak lakukan percobaannya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Adakah yang mengalami kesulitan? Tidak. Teman kelompoknya bekerja semua ya? Ya Bu. Semua kelompok sudah selesai? Udah, Bu. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Yang terjadi itu menempel, Bu. Ada yang menempel. Dengan menggunakan apa itu? Magnet dengan apa? Logam. Magnet dengan uang logam. Ada yang menggunakan benda yang lain, kelompok lain selain uang logam? Pensil, Bu.
Tidak tertarik. Iya, pensil juga tidak ditarik oleh magnet. Anak-anak sudah melakukan percobaan. Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet yang terbuat dari logam, itu disebut benda apa anak-anak? Benda magnetik. Contohnya, Magnetik, Bu. Magnetik. Itu ada penitik. kemudian kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda apa? Non-magnetik, Bu. Contohnya, Kertas, sabun, kayu, Bu. kayu. Bu Wita sudah meminta anak-anak untuk menutup pintu kulkas. Sudah dilakukan? Sudah. Ada yang belum? Bu, aku nggak punya kulkas. Rusak, Bu. Nggak punya kulkas. Coba kalau tidak punya kulkas, lagi videonya. Coba Anak-anak, amati. cobalah lakukan kegiatan menutup pintu kulkas. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang Betul. anak-anak kerjakan hasil percobaannya. Bisa langsung klik link di LKPD 2-nya. Adakah yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan yang belum presentasi tadi? Kelompok Iya, Bu. Kelas 1. yang lain menyimak ya. Kalau ada yang berbeda boleh disampaikan. Baik, Bu. Yang terjadi pintunya tertutup secara rapat, Bu. Ya. Pintu kulkas menempel rapat dengan kulkasnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya magnet pada pintu kulkas, Bu. Iya, betul. Ada yang beda. Betty beda, Bu. Kita berikan tepuk hebat dulu untuk anak-anak yang sudah melakukan presentasi. Lakukan secara bersama-sama. Tepuk hebat. Hebat. Kita hebat. 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 Yeay. Hebat. Pinter anak-anak Bu Wita ya. Tadi di bacaan ada kalimat jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Lalu bagaimana arah benda jika jatuh dari ketinggian? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melakukan percobaan gaya gravitasi. Tapi sebelum itu anak-anak tahu dulu apa sih gaya gravitasi itu? Ada yang tahu? Gaya tarik dari bumi. Iya betul, pintar Mas Aditya Wahyu. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi atau biasanya disebut dengan gaya tarik bumi. Anak-anak sih catat hal-hal pentingnya. Anak-anak akan melakukan percobaannya lagi ini nanti, percobaan gaya gravitasi. Sudah siap? Selanjutnya kita akan melakukan gaya gravitasi. Untuk mengetahui apa manfaat dari gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, carilah 5 benda kecil di sekitar anak-anak yang aman untuk dilemparkan ke atas. Misalnya kertas, pensil, pulpen atau pena, uang logam, dan penghapus. Carilah ruangan yang luas atau lapangan yang luas untuk melakukan percobaan gaya gravitasi ini. Anak-anak, pegang benda-benda yang telah kita siapkan tadi, lemparkan ke atas. Di sini, Bu Wita akan mencontohkan salah satunya saja, yaitu menggunakan uang logam. Pegang uang logam terlebih dahulu, kemudian lemparkan uang logam ke atas. Anak-anak, lemparkan benda ini secara satu persatu. Selamat melakukan percobaan gaya gravitasi ini. Sudah tahu anak-anak apa yang akan anak-anak lakukan? Anak lakukan percobaannya, minta ayah atau bunda atau kakaknya untuk videokannya pada saat anak-anak melakukan percobaannya. Anak-anak kirim hasil videonya melalui WA group. Klik link yang sudah ada, isi hasilnya di sana. Manfaat gaya magnet itu apa anak-anak? Kulkas. Untuk menutup pintu kulkas. Gaya magnet itu ditarik Ditarik oleh magnet. Ditarik Gaya oleh gravitasi, Ditarik oleh bumi. Apakah ada yang belum dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Materi apa yang sudah kita pelajari? Magnet, Bu. Konflik. Bu. Terus gaya Belajar magnet. tentang Gaya gravitasi. Pengetahuan baru. menemukan pengetahuan barunya. Kerjakan soal evaluasinya yang sudah Ibu kirimkan linknya melalui WhatsApp. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
Tenang, Bu. Yang pink. Nanti Bu Wita akan sampaikan terkait hasil evaluasinya, siapa yang remedial dan siapa yang akan melakukan pengayaan nantinya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Bu Wita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.